Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat belajarnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Kita akan melanjutkan masih tema 3 Bahasa Indonesia, keajaiban perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pertemuan kita kali ini tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang perubahan wujud benda pada pembuatan tahu. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan tentang perubahan wujud benda pada pembuatan garam. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan tentang pemanasan global. Anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang wujud benda, ya. Benda itu ada yang wujud benda itu ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Maka perubahan wujud yang dapat kita lihat di alam contohnya adalah hujan, ya. Nih, anak-anak pasti dong tahu hujan, ya. Nih, ada yang suka hujan-hujanan? Nah, selain itu, makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh akibat perubahan wujud. Nah, garam juga anak-anak itu terjadi menjadi garam karena ada perubahan wujud. Kemudian ada beberapa proses dalam pembuatan makanan yang mengalami perubahan wujud benda, ya. Nih. Nah, kita sekarang pelajari bagaimana makanan yang kita makan itu berubah wujudnya, proses pembuatannya sehingga terjadi perubahan wujud. Nah, tahu, anak-anak suka tahu? Pasti dong ya. Tahu banyak gizinya. Tahu merupakan makanan yang berbentuk kotak dan bertekstur sangat lembut. Nih. Tahu pertama kali ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Han, ya, Tiongkok, anak-anak, Cina. Dari sanalah tahu menjadi terkenal di berbagai negara karena mempunyai cita rasa yang khas. Rasanya khas, ya. Tahu terbuat dari kacang kedelai. Anak-anak tahu kacang kedelai? Nah, selanjutnya bagaimana proses pembuatan tahu itu? Yang pertama, anak-anak, kan tadi dari kacang kedelai, ya. Biji kedelai. Biji kedelai kemudian dicuci. Setelah dicuci, kan biji kedelainya kering, ya. Setelah dicuci kemudian direndam supaya menjadi lebih lunak. Kemudian kalau sudah lunak, sudah direndam, dibersihkan kulit arinya. Anak-anak, kacang kedelai itu ada kulitnya, ya. Apalagi kalau basah, kalau sudah direndam, kalau sudah lunak, nah kulitnya tuh akan mengelupas. Maka itu harus dibersihkan. Kemudian pembuatan bubur kedelai. Jadi kedelai tadi yang sudah dibersihkan itu dihaluskan, ya. Kemudian setelah itu penyaringan bubur. Jadi buburnya disaring supaya halus, ya. Jadi yang kasar-kasarnya dipisahkan. Kemudian perebusan sari kedelai. Tadi yang sudah disaring itu sarinya yang udah lembut, ya, yang sudah disaring direbus sampai mendidih. Kalau sudah direbus, kemudian didinginkan dan diberi jeruk nipis.
Nah, itu anak-anak nanti lama-kelamaan akan menggumpal ya. Setelah dicetak nanti akan menggumpal. Nah, kalau sudah disimpan di cetakan kemudian menggumpal, kemudian kan asalnya anak-anak tempatnya percetakannya tempatnya besar ya. Tempatnya besar. Nah, kemudian dikecilkan dengan cara diukur, dipotong-potong. Jadi yang kita beli, yang kita makan itu ukuran tahunya kan kecil-kecil. Nah, itu setelah dipotong-potong karena asalnya besar sekali ya wadahnya. Nah, jadilah tahu. Kalau setelah itu tinggal digoreng atau dimasak deh sama mama. Nah, itu proses pembuatan tahu. Nah, sekarang ada perubahan bentuk lagi yang menjadi dari cair menjadi padat, yaitu proses memadat pada telur. Anak-anak pernah melihat mama memasak telur? Atau anak-anak pernah mencoba menggoreng telur? Awalnya telur itu bentuknya cair ya. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, gizinya banyak sekali ya. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan telur awal sebelum dimasak dan sesudah dimasak. Telur sebelum dimasak bentuknya cair ya, dan sedikit kental. Tetapi jika direbus, telur akan berubah menjadi padat. Nah, hal ini dipanaskan ya, karena dipanaskan maka akan berubah menjadi padat ya. Nah, ini telur ini menjadi padat asalnya dari cair. Nah, kemudian ada lagi yang berubah. Sekarang anak-anak tahu garam? Garam coba padat atau cair? Garam itu padat ya anak-anak. Tahu tidak anak-anak? Garam itu dihasilkan dari air laut. Garam itu asalnya air laut. Nah, tuh anak-anak pernah mencoba menjilat, mencicipi air laut? Bagaimana rasanya? Asin. Nah, garam itu dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam, membuat tambak-tambak ya. Kemudian, ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air. Nah, anak-anak, ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utara Pulau Jawa yang paling terkenal itu garam Madura ya. Makanya Madura disebut Pulau Garam. Madura, Sumatera, Sulawesi dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Ya, ini jadi air laut nih, air laut yang dari laut itu dari pantai. Nah, disimpan, dialihkan, dipindahkan ke tambak-tambak. Kemudian lama-lama terkena sinar matahari, dipanaskan anak-anak menjadi padat. Maka air laut tersebut menjadilah garam. Nah, ini deh. Nih, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari, wah berapa bulan ya? Kalau 210 hari sekitar 7 bulan ya. Nah, atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Nah, diambil deh garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, jadi yang kita makan itu, yang kita gunakan garamnya bukan garam yang langsung dari laut, tapi garamnya dibawa dulu ke pabrik dan ditambahkan dengan yodium ya. Nah, itu anak-anak pembuatan garam. Nah, sekarang ada pemanasan global.
Ada yang tahu apa itu pemanasan global? Perubahan wujud juga selain makanan ada juga yang dinamakan pemanasan global. Nah, kalau ini anak-anak di alam ya. Pemanasan global disebut juga global warming. Apa itu global warming? Pemanasan global terjadi jika suhu di bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut menjadi naik ya. Asalnya suhunya dingin sekali, lama-kelamaan menjadi agak panas sehingga es di kutub-kutub itu mencair. Karena mencair, jumlah mencairnya ke laut. Jadi jumlah air lautnya menjadi lebih banyak dan akhirnya naik meningkat ya. Permukaan air lautnya. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Oh, anak-anak, terjadi karena manusia juga ya. Karena terjadi polusi udara dari kendaraan bermotor, ada polusinya, dari pabrik-pabrik ya, dari pembakaran-pembakaran menjadi polusi sehingga itu menyebabkan pemanasan global. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan, nah tadi ya, pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi menjadi semakin panas, yang itu akhirnya terjadi global warming atau pemanasan global. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak dari pemanasan global ini. Nah, selain manusia ya, akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Jadi, tumbuhan dan hewan tertentu yang hidupnya biasanya di suhu yang lebih dingin, karena suhunya semakin panas, maka lama-kelamaan akan punah mati ya. Nah, pada akhirnya juga manusia merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nih, kalau terus-terusan terjadi, manusia juga ternyata anak-anak bisa menjadi kelaparan akibat pemanasan global. Nah, tapi kita juga dapat mengurangi pemanasan global. Ada caranya. Yang pertama, mengurangi pencemaran udara. Jadi kalau anak-anak atau siapa saja yang pergi dekat dari rumah, lebih baik tidak menggunakan kendaraan bermotor, jalan kaki atau bersepeda itu lebih baik. Selain olahraga, mengurangi juga pencemaran. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Anak-anak menanam tumbuhan di sekitar rumah atau di lingkungan itu akan mengurangi pemanasan global. Kemudian menghemat pemakaian listrik dan air, itu juga akan mengurangi pemanasan global. Nah, pemanasan global nih, untuk mengenal pemanasan global nanti disimak ya videonya setelah selesai video ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, nanti anak-anak silahkan membaca teks di bacaan di buku siswa halaman 175 sampai 176. Setelah itu, silakan anak-anak kerjakan busisnya halaman 177. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari keajaiban perubahan wujud ya tadi, dan juga pemanasan global. Mudah-mudahan anak-anak paham, dan kalau ada yang tidak difahami boleh bertanya langsung ke Bu Guru ya. Nah, seperti tadi kita juga siap untuk menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi pemanasan global yang terus-menerus dengan mengurangi penggunaan listrik, menanam tanaman ya, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terima kasih ya anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.